Perusahaan kosmetik mengalami penurunan penjualan sebesar 15% dalam 3 bulan terakhir. Kali ini, pimpinan beserta para manajer melaksanakan rapat evaluasi apa penyebab penurunan penjualan tersebut serta apa langkah perusahaan untuk memperbaiki penurunan penjualan. Untuk mengetahui langkah apa yang diambil perusahaan, yuk simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Da Andrea selaku pimpinan perusahaan, yang saya hormati kepada Ibu Adila Nurul Ilahi selaku manajer keuangan, yang saya hormati kepada Ibu Melani Putri Marsela selaku manajer pemasaran, yang saya hormati Ibu Isma Kurniasari selaku manajer produksi. Pada kesempatan ini kita mengadakan rapat untuk membahas mengenai laporan penjualan 3 bulan terakhir. Sebelum rapat siang ini kita mulai, perkenankan saya untuk membuka rapat dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga rapat hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sesuai. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh pimpinan saya, Ibu Da Andre. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada sekretaris saya dan juga seluruh divisi yang telah hadir pada rapat evaluasi penjualan produk kita ya. Pada siang ini saya akan meminta para manajer divisi untuk melaporkan hasil laporan terbaru. Yang pertama, saya persilakan kepada manajer keuangan Ibu Adila Nurul bagaimana penjualan kita selama 3 bulan terakhir ini. Boleh Kak Ibu? Terima kasih kepada Ibu Pimpinan. Baik, di sini saya akan melaporkan keuangan produk kita. Seperti yang kita lihat, di data-data keuangan yang saya berikan, bahwasanya penjualan kita mengalami penurunan yang secara signifikan, yaitu sebesar 15%. Untuk itu, mungkin kita di sini diminta untuk mengubah konsep pemasaran kita, agar produk kita dapat bertahan dan tetap digemari oleh masyarakat. Baik, terima kasih untuk Ibu Adila. Kalau untuk manajer pemasaran, bagaimana Ibu Melani untuk pemasaran kita selama 3 bulan ini? Menurut analisis pasar yang telah kita lakukan, itu sudah mulai banyak produk-produk yang masuk ke pasaran yang sangat bervariasi dan harganya mulai terjangkau dan mulai ekonomis. Jadi mengalahkan produk-produk kita ini sehingga berkurangnya peminat terhadap produk kita ini. Baik, terima kasih pada manajer pemasaran. Berarti menurut hasil yang telah disampaikan tadi, banyak produk pesaing yang sehingga menurunkan hasil penjualan kita sekitar 15% ya dari 3 bulan terakhir. Bagaimana pendapat Ibu Isma selaku manajer produksi tentang memberikan solusi bagaimana cara mengatasi penurunan penjualan kita untuk pada saat ini sekitar 15%? Menurut saya, bagaimana jika kita mengubah kemasan pada produk kita agar produk tersebut lebih menarik lagi dan kita menambahkan keunggulan-keunggulan pada produk-produk kita itu. Saya setuju dari saran Ibu Isma, karena selama 1 tahun belakangan ini, produk-produk kita memiliki kemasan atau tampilan produk yang kurang menarik. Menurut saya, dan juga kita kurang menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita, sehingga mungkin konsumen merasa kebosanan terhadap produk-produk kita. Saran saya, mungkin kita harus sering mengiklankan produk kita yang kita produksi. Terlebih itu juga kita harus mengiklankan produk kita di TV, jangan cuma di majalah, radio, ataupun koran. Terima kasih untuk tanggapannya, dan di sini saya mau menanyakan terhadap manajer produksi, bagaimana yang telah Anda sebutkan bahwa Anda akan memberikan suatu keunggulan-keunggulan baru. Seperti apa sih keunggulan-keunggulan yang harus ditonjolkan? Terima kasih kepada Ibu Direktur. Jika kita lihat sebelumnya, contohnya dari bedak yang kita produksi sebelumnya, itu kita hanya menggunakan hanya sekedar bedak. Untuk kedepannya saya akan mengeluarkan keunggulan dari produk kita, yaitu bedak kita tidak akan hilang jika terkena air atau waterproof seperti itu. Lalu dari produk lipstick kita akan mengeluarkan keunggulan yang lain seperti setnya diperbanyak. Lalu
kita akan mengeluarkan lip matte juga. Lalu dari segi maskara juga, karena sebelumnya kurang tahan air, untuk kedepannya saya akan mengeluarkan produk dengan waterproof juga. Jadi maskara juga akan mengeluarkan produk baru yang tidak akan hilang jika terkena air. Terima kasih. Jika memang seperti itu, dalam hal keunggulan produk yang akan ditawarkan lebih bervariatif lagi dan komponen-komponen produk yang ditambahkan, saya serahkan semuanya kepada manajer produksi. Namun bagaimana dengan manajer pemasaran mengenai iklan yang akan ditampilkan di TV seperti saran Anda sendiri? Boleh dijelaskan? Terima kasih Ibu, saran itu cukup baik dan saya sangat setuju. Alasannya karena selama ini kita tidak pernah memasarkan produk kita itu lewat televisi. Karena televisi itu kita bisa memasarkan produk kita secara nasional kepada masyarakat secara luas. Namun satu hal juga yang perlu dipertimbangkan, apakah tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk pemasangan iklan di televisi? Bagaimana dengan jawaban Ibu Adila selaku manajer keuangan? Jika kita memasangkan iklan melalui TV, tentu banyak biaya yang akan dikeluarkan. Maka dari itu, keunggulan serta kemasan yang benar-benar menarik harus kita lakukan agar tidak sia-sia dalam memasangkan iklan di TV. Dan juga harga untuk produk yang ada di TV kita naikkan sebesar 5%, agar dana untuk iklan di TV beban keuangannya dapat berkurang. Dan itu harga yang masih normal menurut saya. Jika ditambahkan 5% dari harga yang biasanya kita patokan, dan mudah-mudahan semua produk bisa diterima oleh semua konsumen. Saya setuju dari saran Ibu Adila. Saya di sini akan berusaha untuk mendesain untuk produk-produk kita. Kemasannya akan jadi lebih menarik dan juga saya akan berusaha untuk menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Selain saran-saran yang telah kalian sampaikan kepada saya, menurut saya setelah kita amati dari awal produk yang telah kita luncurkan, produk kita ini lebih memfokuskan untuk menitik beratkan kepada wanita-wanita saja ya, wanita-wanita dewasa gitu loh. Jadi bagaimana jika memberikan suatu inovasi yang baru seperti membuat produk-produk yang menarik untuk kalangan remaja? Ya, saya punya ide. Bagaimana kalau kita meluncurkan suatu produk baru yang dikhususkan untuk kalangan remaja saja? Nanti kita akan membuat produk itu dengan bahan-bahan yang alami dan yang memang cocok untuk kulit-kulit di kalangan remaja. Mohon maaf ya Bu, saya potong. Bukankah dengan kondisi keuangan kita yang menurun saat ini tidak mudah untuk mewujudkan inovasi yang Ibu inginkan tadi? Karena mengingat dari bahan-bahan alami itu susah untuk dicarinya dan juga pasti mahal harganya. Bukankah akan mempengaruhi harga jualnya? Tapi kan sebelumnya dengan pendapat Ibu Isma dan jangan lupa juga itu target pemasaran. Karena target pemasaran kita itu anak remaja, jangan lupa kita mematok harga sesuai dengan kantong mereka. Dengan harga yang ekonomis, terjangkau, jangan menghilangkan kualitas dari produk tersebut. Baiklah kalau begitu kesepakatan kita semua untuk memproduksi produk remaja itu tugas untuk Ibu Isma selaku manajer produk untuk memberikan suatu produk yang berkualitas dan tentunya pasti untuk produk remaja yang bahannya harus ringan, menarik dan juga ramah kantong pelajar gitu loh. Baiklah Ibu, saya akan berusaha membuat produk untuk kalangan remaja dengan bahan yang alami dan juga dengan harga yang terjangkau juga. Saya akan membahas lagi tentang divisi pemasaran. Dari sebelumnya seperti kita ketahui, pemasaran ini juga kita pernah memberikan inovasi ya. Saya ingin memberikan ide bagaimana kalau kita mengadakan suatu pemasaran seperti kunjungan-kunjungan ke tempat lain seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Ibu Pimpinan karena selain mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk promosi saja, kita juga bisa memberikan solusi kepada mereka calon konsumen kita tentang bagaimana memilih dan menggunakan produk yang baik sehingga meminimkan dampak-dampak negatif atas produk yang mereka gunakan. Sehingga di sini memunculkan ketertarikan mereka terhadap kosmetik kita. Di sini kita bisa mulai memperkenalkan produk baru kita ini yang kita butuhkan untuk para remaja. Kita bisa memulai memperkenalkan produk kita dengan mempromosikannya di mall untuk produk kita yang lama, dan mengenai produk kita yang baru ditargetkan untuk remaja kita bisa mengunjungi ke sekolah-sekolah maupun universitas-universitas
yang berada di daerah-daerah itu, sehingga produk kita bisa dikenal lagi oleh publik. Sebab itu saya menyarankan untuk mensosialisasikan kepada daerah-daerah supaya produk kita itu lebih dikenal lagi. Selain itu juga lebih mendekatkan lagi produk kita kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih nyaman memakai produk kita. Baik, kalau begitu pembahasan kali ini saya rasa sudah cukup ya. Hasil kesimpulan rapat kali ini saya meminta kepada sekretaris untuk menyampaikan kesimpulan hasil rapat kita. Untuk kesimpulan rapat pada hari ini, tugas yang pertama kepada Ibu Isma selaku manajer produksi yaitu membuat kemasan produk menjadi lebih menarik dan memberikan tambahan keunggulan pada produk pastinya. Selanjutnya kepada Ibu Melani selaku manajer pemasaran agar memberikan informasi yang lebih lanjut mengenai pemasaran produk yang akan kita gunakan di produk. Perusahaan kita juga mempersiapkan tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk mempromosikan produksi, khususnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus untuk memperkenalkan produk baru kita. Kepada Ibu Adila selaku manajer keuangan agar menguraikan dana-dana yang akan kita keluarkan pastinya. Diingatkan kepada seluruh manajer dapat bekerja sama dan saling ketergantungan agar masalah penurunan pemasaran produk dapat kita atasi. Dan rencananya yang sudah kita bahas membuat inovasi baru agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan dan seluruh manajer yang sudah meluangkan rapat hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.